Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proposal bisnis yang akan saya dirikan dan diberi judul tentang Tujen Kedeng Kekinian. Oke, kita jelaskan tentang ringkasan eksklusifnya. Saat ini makanan atau cemilan sudah banyak kita temui dan jumpai, mulai dari makanan pinggir jalan sampai makanan di restoran atau kafe berbintang. Jenis dan variannya pun mulai banyak dan beragam. Makanan yang bercita rasa asin, pedas, bahkan manis menjadi salah satu cemilan yang saat ini digemari oleh masyarakat. Makanan atau cemilan yang dahulunya disajikan dalam piring, sekarang bisa kita packaging dengan packaging yang unik dan menarik. Sebagai tradisi masyarakat Indonesia, itu memfoto dulu sebelum makan, akhirnya membuat kami mempunyai ide makanan, yaitu memodifikasikan makanan yang tradisional ke arah yang kekinian. Tujen Kedeng Kekinian ini adalah bisnis yang menginovasikan makanan atau cemilan yang terbuat dari olahan pisang yang kita buat berbeda, unik, dan pastinya juga kekinian. Yakni menu yang kita tawarkan adalah banana lava meler dan banana nugget kribo. Dessert ini ditargetkan kepada semua masyarakat luas karena dessert ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai orang dewasa. Nah, harganya pun yang ditawarkan juga sangat murah, yaitu dan pas juga di kantong anak-anak muda sekarang. Harganya mulai dari harga 3.000 sampai 7.000. Kalian bisa sesuaikan dengan topping atau rasa yang akan kalian pilih. Bab 1 yaitu pendahuluannya, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Semakin pesatnya perkembangan saat ini, banyak pengusaha atau perusahaan yang mulai berinovasi membuat produk yang berbagai jenis. Terlebih jika melihat dari sektor perekonomian saat ini, yang dimana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan karena faktor yang kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam mempunyai pekerjaan. Nah, angka pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan dan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, akhirnya banyak masyarakat yang memilih membuka usaha sendiri atau usaha homemade. Peluang usaha di bidang makanan sangat terbuka luas karena semua kalangan masyarakat pastinya akan membutuhkannya. Wirausaha atau pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan usaha bisnis di bidang makanan. Pada zaman era saat ini, kreativitas seseorang pengusaha dibutuhkan untuk membuat menarik konsumen untuk mencoba produk yang akan kita tawarkan. Pisang merupakan buah khas Indonesia yang banyak kita temui dan jumpai di setiap pelosok Indonesia. Jenisnya yang beragam dan mempunyai rasa yang berbeda menjadikan buah yang satu ini menjadi olahan yang bisa kita olah menjadi makanan yang kekinian. Olahan yang saat ini sudah mulai berinovasi, yang dahulunya pisang cuma kita kenal atau kita olah sebagai pisang goreng, kolak pisang atau lainnya, saat ini kita bisa menginovasikan atau mengkreativitaskan sesuai dengan selera masyarakat saat ini. Tujen Kedeng Kekinian adalah suatu perusahaan yang menawarkan makanan atau cemilan yang berjenis pisang tetapi sudah dimodifikasi menjadi kekinian. Oleh karena itu, saya mengambil bisnis plan ini karena menurut saya pisang apabila dimakan mentahnya saja sudah enak, apalagi kita bisa modifikasikan atau kita kreativitaskan. Dan bahan bakunya yang juga sangat mudah dijumpai menjadi faktor saya berminat untuk membuka usaha ini. Dari perumusan masalah kita bisa simpulkan bahwa makanan atau cemilan tradisional kita bisa modifikasikan agar tampilannya menarik, menarik dan kekinian dan juga unik. Cemilan tradisional yang bercita rasa kekinian dan juga harga yang merakyat. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu sebagai berikut. Ingin membuat makanan yang inovatif dan kekinian. Ingin menyediakan makanan yang pas dan murah di kantong. Yang ketiga yaitu ingin membuat makanan yang receh namun mempunyai rasa kekinian. Ingin menambah lapangan pekerjaan. Output yang diharapkan yaitu adapun harapan yang bisa kita peroleh yaitu membuat makanan yang disukai masyarakat, memiliki keuntungan yang signifikan,
makanan yang pas dengan lidah masyarakat, dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegunaan program bisnis ini juga memiliki kegunaan seperti bisa meningkatkan jumlah wirausaha yang bisa bersaing di bidang bisnis kuliner, dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Sekilas tentang perusahaan, yaitu Hujan Gedang kekinian merupakan bisnis usaha yang bergerak di bidang makanan. Panganan ini berbahan dasar pisang yang disajikan kekinian dengan berbagai topping di atasnya. Disajikan pas lagi hangat-hangatnya dan juga bisa menjadi cemilan dikala duduk santai di sore hari dengan ditemani secangkir kopi atau teh. Bisa juga sebagai pengganjal perut. Usaha ini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, misalnya di pinggiran jalan atau tempat strategis lainnya. Visi dan misinya. Yang pertama yaitu visi. Visi yaitu menciptakan produk makanan yang kekinian dan berkualitas yang akan disukai oleh semua kalangan masyarakat. Dan visinya yaitu yang pertama selalu membuat makanan atau inovasi-inovasi yang lainnya yang bisa disukai masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas, selalu membuat kesan yang baik kepada masyarakat, dan menyediakan cemilan yang memiliki cita rasa dan harga yang terjangkau. Faktor internal sama eksternal. Nah, dari faktor internal yaitu dari segi kekuatan atau strike. Yang pertama yaitu menyajikan olahan berbahan baku pisang dalam bentuk yang berbeda, yaitu dengan topping yang menggugah selera. Yang kedua itu harga yang terjangkau bagi semua kalangan dan golongan. Terus dari segi weakness atau kelemahan, belum banyak masyarakat yang membuatnya, banyak pesaing yang membuat olahan dengan bahan baku yang sama tetapi berbeda di topping saja. Terus yang ketiga yaitu masa ketahanan produk yang singkat. Nah, dari segi faktor eksternalnya yaitu yang pertama dari opportunity atau peluang. Cita rasa yang tradisional tapi menampilkan menampilkan tampilan yang kekinian. Terus yang kedua yaitu selera yang bisa diterima oleh masyarakat. Terus yang kedua yaitu threat atau ancaman. Yang pertama itu akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha bisnis ini, terutama keunikan dari produk ini karena pastinya bahkan mempunyai pesaing tersendiri di nantinya. Terus yang kedua adanya inovasi-inovasi yang baru lainnya. Terus dari gambaran umum pasar atau STP. Nah, dari segi segmenting yaitu kita lihat dari demografisnya. Segmen ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis, yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan juga pekerjaannya. Nah, dari segi umur atau usia, produk ini mencakup semua kalangan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Terus yang kedua dari jenis kelaminnya, semua produk ini bisa dinikmati atau bisa disukai oleh semua jenis kelamin, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Nah, dari segi pendapatan, produk ini sangat pas di kantong karena harganya yang murah, bisa dibeli oleh semua golongan, baik golongan atas maupun golongan menengah ke bawah. Nah, hal ini sesuai juga dengan pendapatan konsumen yang merata. Oke, dari segi targeting dan positioning. Nah, dari targeting, produk olahan pisang ini ditargetkan ke semua kalangan masyarakat dan semua golongan masyarakat. Nah, dari segi positioning, pada posisi pasar, produk ini akan menjadi cemilan tradisional yang memiliki cita rasa dan tampilan yang kekinian. Peminat akan suka dan menyukai produk ini dikarenakan harganya yang murah dan tampilannya yang kekinian. Nah, di rencana penjualannya, di rencana perjualan itu ada permintaan. Nah, permintaan itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan per bulannya. Nah, di bulan pertama kita perkirakan permintaannya itu 200 unit. Nah, di bulan kedua
kita targetkan menjadi 2.500 unit, dan di bulan ketiga kita targetkan menjadi 3.000 unit. Nah, terus di penawaran ini ada pesaing dan pisang yang saya tawarkan. Nah, di pesaing itu produknya itu ada piscok, pisang nugget, sama kolak pisang. Nah, kalau di pisangnya yang kami tawarkan itu ada pisang kribo, pisang nugget kribo, sama pisang lava meler. Nah, oke, dari segi produk, dari segi pemasaran, yaitu dari produknya itu yang pertama itu ada menu. Menu itu kita bagi menjadi menu A, menu B, menu C. Menu A itu mix varian rasa dan topping, menu B satu rasa dan satu topping, dan menu C pilih salah satu. Misalnya kalau satu rasa berarti tidak usah pakai topping. Nah, kalau dari rasa, yaitu rasa kita yang tawarkan itu ada 5, ada rasa coklat, rasa green tea, rasa matcha, keju, dan taro. Toppingnya pun ada 3, yaitu bisa misis, bisa biskuit, atau keju. Nah, dari segi harga, yaitu menu A kita beri harga dengan Rp7.000, menu B Rp5.000, dan menu C Rp3.000. Dari placement atau pendistribusian produk, yaitu kami memproduksikan produk itu sendiri dan memasak di tempat jika ada yang pesan, yaitu atau cepat saji, dan kemudian langsung diberikan kepada konsumen. Kami juga berbelanja di pasar tradisional untuk bahan-bahannya, terkadang juga membeli bahan baku ke pengepul pisang. Untuk bahan tambahan seperti rasa-rasa atau topping kami membelinya di pasar swalayan, Indomaret, atau sejenisnya. Tempat usaha kami juga diletakkan di tempat yang strategis, yaitu di pinggir jalan. Tempat usaha akan kami tempatkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, dari segi promotion, yaitu aspek pemasarannya itu melalui promosi dengan memposting di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Dan agar peminat juga makin menarik untuk membeli, maka kita akan melakukan review makanan atau produk dari produk kami. Dan juga diadakan promo seperti di bulan pertama memberikan diskon atau hadiah. Nah, dari segi people, bagi yang berbelanja, kami sendiri yang melakukan pembelian bahan baku sehingga kami bisa benar-benar mengetahui kualitas bahan baku dan bahan-bahan lainnya. Karena bahan baku yang bagus juga menentukan kualitas produk yang bagus. Nah, dari people, bagi yang menjual, yaitu kita mencari penjual di usia yang minimal masih SMA, yang jujur, ulet, telaten, bersih, ramah, dan juga sopan. Nah, dari prosesnya itu cara membuat produk ini, yaitu yang pertama kami membeli bahan ke pasar dan swalayan, kemudian kami mencuci bahan baku yaitu pisang, lanjut mengupasnya dan ditaruh pada wadah yang bersih. Lalu kita membuat adonan seperti membuat pisang goreng, yaitu dengan bahan seperti gula, vanila, tepung terigu, dan sedikit mentega serta air secukupnya. Campur adonan dalam wadah, kemudian aduk dan masukkan pisang ke dalam adonan. Balurkan pisang ke tepung roti untuk produk pisang nugget kribo, sedangkan kalau pisang lava meler tidak perlu dicampur ke adonan, cukup pisang dimasukkan ke dalam kulit lumpia. Masukkan minyak goreng ke penggorengan, panaskan pan, lalu masukkan adonan pisang ke dalam dengan menggunakan dan masak dengan menggunakan api kecil hingga warnanya coklat, pertanda pisang sudah masak. Setelah masak, baru pisang kita kasih topping sesuai dengan pesanan dan rasa yang sesuai dengan yang sudah dipesan dari awal. Nah, di physical evidence, yaitu ada penggorengan atau pan, pisang, pencapit, kompor dan tabung gas, kursi plastik, kulkas mini, kardus makanan, wadah, top strapless, tirisan adonan, plastik, pendistribusian dan operasional. Nah, di pendistribusian kami mendistribusikan produk langsung ke konsumen atau customer. Terus yang kedua, dari segi operasionalnya, yaitu konsumen datang langsung ke outlet lalu memesan produk, kemudian penjual mengambil
bahan baku di dalam kulkas, lalu memanaskan pan atau penggorengan yang sudah berisi minyak goreng. Kemudian adonan dimasak di tempat hingga matang, terus ditaruh atau ditiriskan di saringan minyak agar minyaknya turun. Terus selanjutnya membuka kardus packaging dan tatakan pisang yang sudah matang di dalamnya, lalu menyiapkan topping atau rasa sesuai pesanan dan memberikannya ke customer. Konsumen atau customer menerima pesanan dan membayar pesanan. Transaksi selesai dengan berakhirnya penjual mengucapkan terima kasih, silakan mampir kembali. Kapasitas produk dan jasa. Kapasitas produk jasa, yaitu untuk kapasitas produk kami membuat 30 porsi untuk menu A, menu B, dan 40 porsi untuk menu C dan dalam perharinya. Dari segi pemasangan sarana penunjang, yaitu peralatan yang kami butuhkan itu ada kulkas mini, kompor gas 1 unit, tabung gas yang kecil, terus selang dan regulator, kursi plastik 5 buah, dan peralatan masak. Total keseluruhannya itu 2.300.000. Nah, untuk biaya modal produk, yaitu kita membeli bahan seperti pisang, terus rasa-rasa, topping, terus dan bahan-bahan lainnya, yaitu kita menghabiskan total yaitu Rp1.095.000. Dan untuk biaya umum usaha, yaitu ada sewa tempat dan gaji pegawai, dan semuanya itu menghabiskan biaya Rp800.000. Dan untuk perizinan, kami membuat surat izin ke dinas terkait dan menemui kepala pemilik tempat yang akan menyewakan tempat tersebut. Terus dari proyeksi keuangan, yaitu ada modal keseluruhan. Modal keseluruhan didapat dari biaya sarana penunjang, biaya modal produk, dan biaya umum usaha, yaitu totalnya menjadi Rp4.195.000. Dan untuk pembagian modalnya kami bagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan investor. Dan untuk modal sendiri itu Rp1.195.000 dan untuk investor yaitu Rp3 juta. Dan untuk biaya per unit, biaya produk per unitnya itu menu A kita taksirkan menjadi Rp5.200, dan untuk menu B Rp3.200 dan menu C Rp1.800. Nah, analisis keuntungannya. Dari segi harga tadi kami jualnya yaitu menu A Rp7.000, menu B Rp5.000, dan menu C Rp3.000. Keuntungan yang kita peroleh yaitu kita menjual menu A, menu B yaitu 30 porsi dan menu C 40 porsi. Total keseluruhan dalam perharinya keuntungan yang kita peroleh yaitu Rp156.000 dalam per hari. Sedangkan kalau dalam total keuntungan per bulan, kami kalikan Rp156.000 dikali 30 hari, yaitu totalnya yaitu menjadi Rp4.680.000. Nah, dari analisis kelayakan usaha, kebersihan atau keuntungan bersih yang kita peroleh dalam per bulan yaitu total keuntungan dikurangi total umum biaya usaha. Nah, total keuntungannya tadi yang kita peroleh dari sarana penunjang, penunjang dan yang lain-lain itu menghabiskan dana Rp4.680.000. Dan total biaya umum usaha yaitu Rp800.000 kami peroleh dari pembayaran gaji karyawan dan sewa tempat, yaitu total keuntungan dikurangi total umum biaya usaha yaitu menjadi Rp3.880.000. Dan untuk periode pengembalian modalnya yaitu kita peroleh dari total biaya modal pertama dibagi total keuntungan bersihnya. Modal pertama kita dapat dari Rp4.195.000 dibagi Rp3.880.000. Nah, berarti pengembalian modal yang bisa kita kembalikan itu pada 1 bulan 1 hari. Melihat periode pengembalian modal yang hanya berjangka waktu 1 bulan 1 hari dengan perkiraan penjualan 100 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Nah, untuk penjadwalan kegiatannya yaitu yang pertama survei pasar, survei lokasi usaha, survei supplier, perizinan
peresmian dan juga operasionalnya kita jadwalkan dalam perkiraan 4 mingguan ya, pelaksanaannya itu 4 minggu. 3 yaitu aspek risiko. Aspek risiko yaitu ada risiko dan hambatan. Nah, selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa risiko yang mungkin akan kami hadapi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan. Persaingan yaitu semakin ke sini olahan pisang makin banyak jenis dan variannya, dan mungkin dengan adanya bisnis ini kami akan mempunyai banyak peniru yang mengikuti jejak usaha produk ini. Yang kedua yaitu daya tahan produk. Produk ini tidak mempunyai bahan pengawet. Jadi oleh karena itu maka produk ini tidak akan memiliki ketahanan yang cukup lama. Nah, dari itu kita mempunyai tindakan alternatif yaitu atau solusi alternatifnya, yaitu yang pertama dari segi persaingannya, yaitu usaha alternatif yang akan kami lakukan yaitu dengan cara menambahkan menu terbaru dan varian yang semakin kekinian. Yang kedua yaitu daya tahan produknya. Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menaruhnya di lemari kulkas karena bisa awet sampai 7 hari, dan apabila di luar ruangan maka bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari. Bab terakhir yaitu di bab keempat, penutup. Kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu Tujuan Kedel Kekinian adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner berjenis makanan atau cemilan yang ringan. Panganan berbahan dasar olahan pisang ini disajikan dalam kemasan kekinian. Tambahan rasa dan topping menjadikan makanan ini sangat enak dan mudah dinikmati. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan atau cemilan lain yang sudah menjadi tren dan dapat booming di kalangan masyarakat milenial saat ini. Selain harganya yang terjangkau dan mempunyai rasa yang bisa kita sesuaikan dengan selera kita, serta tambahan tampilan yang kekinian yang mampu memikat selera masyarakat. Sarannya, alangkah baiknya kita turut membantu perekonomian Indonesia dengan menjadi seorang wirausaha, karena masih banyak kesempatan untuk kita bisa menguasai pangsa pasar dan setidaknya kita juga bisa mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini bisnis apapun termasuk kuliner sangat menjanjikan karena masyarakat saat ini mencari yang berbeda dan yang terbaru. Tujuan Kedel Kekinian mampu menjawab tantangan pangsa pasar tersebut karena produk ini sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Sekian yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.